Oke, silakan kalian perhatikan. Nah, kedengaran ya. Oke, ini terjadi kebocoran gas. Oke, ini dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah simulasi terjadinya kebocoran gas yang halus. Nah, jadi kalau kebocoran gasnya itu besar, memang akan langsung terhenti aliran gasnya ya. Kita praktekkan, saya buka kerannya lebih lebar. Oke. Nah, lihat ya. Oke sob, saya mendapatkan satu pertanyaan yang sangat menarik. Om, apa yang harus kita lakukan pada tabung gas saat kita hendak bepergian dari rumah dalam jangka waktu yang sangat panjang? Oke, kita akan bahas berdasarkan logika dan juga akan melakukan percobaan di video ini. Yuk, mari kita mulai. Oke sob, meninggalkan perangkat kompor gas terutama tabung gas yang masih ada isinya, tentu saja ini bisa menimbulkan kekhawatiran, apalagi kalau perginya kita dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kekhawatiran yang mendasar adalah bila terjadinya kebocoran. Nah, yang paling ringan resikonya adalah gas yang di dalam tabung gas habis atau bisa menimbulkan bahaya lain. Apalagi jika perangkat kompor gas kita itu terletak berdekatan dengan bahan yang bisa menimbulkan percikan api. Nah, kita akan bahas solusi-solusi apa yang beredar di masyarakat dan kita ambil solusi yang terbaiknya, sobat. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, meninggalkan tabung gas dengan kondisi regulator terpasang, kemudian tombolnya diputar 180 derajat alias on, ini tentunya adalah pilihan yang paling buruk menurut saya ya. Karena apa? Dengan kondisi tombolnya ke arah on dan diputar 180 derajat, tentu saja gas itu pasti mengalir ke arah selang dan menuju ke kompor gas ya. Nah, dengan kondisi seperti itu tentu saja kan kompor bisa menyala kapan saja. Nah, yang dikhawatirkan adalah terjadinya kebocoran yang fatal sob. Yang pertama adalah di ujung selang yang tersambung ke kompor gas, kemudian di ujung selang yang tersambung ke regulator, dan juga hubungan antara regulator dengan valve tabung gas. Om, tapi kan di regulator ada gotri pengamannya yang bisa mengamankan kebocoran gas. Nah, benar sekali sobat ya, memang di regulator itu ada pengamannya ya. Ini untuk regulator yang tekanan rendah ya. Ada gotri atau pelor yang mampu menghambat aliran gas apabila terjadi kebocoran gas. Nah, tapi yang perlu kalian ingat adalah gotri ini hanya berfungsi dengan aktif apabila kebocorannya besar. Nah, jadi kalau kebocorannya halus, itu gotri sama sekali tidak berfungsi alias sensitivitasnya itu kurang. Oke, untuk meyakinkan kalian kita akan praktekkan sobat ya. Nah, di sini sudah ada sebuah selang yang saya potong dan saya sambung dengan sebuah keran. Di mana kerannya ini saya buka sedikit saja yang mensimulasikan adanya kebocoran gas di tempat 3 yang saya sebutkan tadi sobat ya. Oke, nah kalian perhatikan ini regulator yang saya gunakan adalah regulator Miyako. Nah, jadi regulator apapun itu sekarang ini pada dasarnya sih sama, tidak mampu menahan kebocoran yang halus. Oke, jadi regulatornya tidak perlu saya ganti, saya gunakan regulator yang sama juga sobat ya. Oke, sekarang saya sambungkan selang yang sudah saya potong ini ya. Oke, sudah siap seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan mikrofon sebagai pengganti visualisasi ya. Jadi kedengaran banget suaranya nanti apabila terjadi kebocoran gas sobat. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, silakan kalian perhatikan. Nah, kedengaran ya. Oke, ini terjadi kebocoran gas. Oke, ini dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah simulasi terjadinya kebocoran gas yang halus. Nah, jadi kalau kebocoran gasnya itu besar, memang akan langsung terhenti aliran gasnya ya. Kita praktekkan, saya buka kerannya lebih lebar.
Oke. Nah, lihat ya. Jadi kalau dia kebocorannya besar memang gotri berfungsi dengan aktif. Tapi kalau kebocorannya halus itu dia tidak berfungsi. Jadi ini sekarang kebocorannya besar, gotri aktif dan aliran gas berhenti. Sekarang saya akan tutup kembali seperti ini. Kita akan coba lagi kebocoran kecilnya seperti ini dan kita buka. Nah, kedengaran ya kebocoran gasnya. Nah, lalu kemudian muncul bantahan, Om, kan kebocoran gasnya kecil. Ya, kebocoran kecil kan kalau dia 1 menit. Kalau kalian tinggalkan rumah 1 hari, seminggu, atau sebulan, sama saja ya, gas itu pastinya akan bertumpuk. Apalagi jika ventilasi kalian tertutup rapat. Oke, meninggalkan tabung gas yang masih ada isinya dengan regulator terpasang dan tombolnya mengarah ke 90 derajat, ini jelas lebih sedikit resikonya daripada pilihan yang pertama tadi ya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau pilihan yang pertama tadi itu kan kita buat dia tombolnya ke arah 180 derajat seperti ini ya. Oke, nah jika 180 derajat seperti ini aliran gasnya kan pasti ada ya dari selang menuju ke kompor gas. Oke. Nah, hanya saja kalau tombolnya itu kita buat dia 90 derajat seperti ini aliran gas tidak ada ya. Jadi tidak ada aliran gas dari selang yang menuju ke kompor gas. Dan tentu saja bisa kita buktikan dengan kita menyalakan kompornya seperti ini. Jadi kompornya tidak menyala. Nah, lalu apakah dengan kondisi pilihan yang kedua seperti ini bisa aman total? Jawabannya tentu tidak, sobat ya. Nah, kenapa juga kembali seperti itu? Itu dikarenakan walaupun tidak ada aliran gas, ya, kita kan tidak tahu kondisi valve tabung gasnya. Nah, valve tabung gas tentu saja yang ini ya. Nah, kalau valve tabung gasnya ini kondisinya tidak bagus, pirnya lemah atau mungkin terganjal dengan kotoran, ya tentu saja tetap bisa valve-nya ini mengalami kebocoran gas ya. Oke, pilihan yang ketiga yang juga banyak dilakukan orang-orang pada saat ingin pergi dari rumah dalam jangka waktu yang panjang, misalnya mudik, adalah mereka mempersiapkan dan menyimpan segel tutupnya seperti ini. Nah, menurut saya ini juga percuma sobat ya. Karena apa? Segelnya ini tidak akan menghambat aliran gas apabila terjadi kebocoran. Ya, kenapa? Ini segel hanya untuk mengamankan dan menunjukkan bahwa tabung gasnya sama sekali belum pernah dibuka semenjak keluar dari pabrik. Jadi dia tidak ada sama sekali pengamanannya. Artinya ya kalau terjadi kebocoran gas, tetap saja gas itu bisa keluar dari celah-celah yang ada di bawah sini sobat. Nah, itulah pilihan-pilihan yang biasa diambil masyarakat apabila ingin bepergian dari rumah dan meninggalkan tabung gasnya yang masih ada isinya. Nah, dari ketiga pilihan tadi semuanya masih mengandung resiko. Nah, lalu apakah ada pilihan selain dari 3 tadi? Tentu saja ada sobat ya. Dan ini adalah solusi yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, apakah solusinya? Solusinya simple sobat ya. Ini dia, plastik kresek dan juga karet gelang. Nah, jadi apa yang saya akan berikan tipsnya kali ini menurut saya jauh lebih efektif daripada sekedar melepas regulator atau membuat regulator tetap terpasang dengan tombol ke angka 90 derajat ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan plastik kresek ini untuk menutup valve tabung gasnya ya. Nah, jadi walaupun tabung gasnya itu mengalami sedikit gangguan, misalnya ada kelemahan di pirnya yang membuat gas itu bocor halus, dengan plastik kresek ini gas yang bocor tersebut akan kembali tertutup. Simple ya. Jadi kita bisa gunakan plastik kreseknya seperti ini, silakan kalian lipat-lipat. Kemudian ya tinggal diikat dengan menggunakan karet gelang.
Nah, seperti ini sobat ya. Jadi jauh lebih aman. Jadi begitu kita pulang ke rumah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kebocoran gas dan isi di tabung gas tidak ada berkurang sedikit pun. Nah, hanya saja pada saat kita ingin menggunakan kembali tabung gasnya, hal yang harus diperhatikan adalah jangan membuka ikatan karet atau plastik kresek ini di dalam rumah. Jadi bawa tabungnya keluar rumah, kemudian baru silakan buka. Karena apa? Karena jika terjadi kebocoran gas tentu saja kan ada penumpukan gas di plastiknya ini sobat ya. Oke, nah ke depan saya akan tetap membahas tips, trik, serta tutorial perbaikan kompor gas dan juga review beberapa peralatan kompor gas. Jadi pastikan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, kalian subscribe dari sekarang. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Nah, kalau kalian ingin menyaksikan video-video saya yang lain, klik saja gambar-gambar yang ada di sini, dan di sini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.